Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Sakit Tenggorokan Channel. Seorang pakar sejarah militer, namanya adalah Dave Manuel, menulis daftar intervensi Amerika Serikat terhadap kepemimpinan di negara-negara lain. Yang dia kemudian menemukan datanya itu ada 400 kasus upaya Amerika Serikat dalam menggulingkan pemerintahan yang sah atau menaikkan agennya untuk menjadi pemimpin di satu negara. 400 kasus sejak Amerika Serikat berdiri sampai ketika artikel itu dibuat bulan Mei tahun 2026. Itu adalah angka yang sangat fantastis yang kalau misalkan kita rata-ratakan berarti intervensi Amerika Serikat terhadap negara-negara lain dalam upaya penggulingan rezim itu mencapai 7 bulan sekali sejak dia ada sampai sekarang. Kemudian menargetkan lebih dari 80 negara di seluruh dunia dan 25% diantaranya dilakukan Amerika Serikat dalam era perang dingin saja. Itu adalah angka yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang ditarget untuk kepemimpinannya itu disesuaikan dengan kepentingan Amerika Serikat dan atau untuk menggulingkan kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Beberapa yang sudah kita ketahui dan sudah dikonfirmasi oleh sejumlah sejarawan itu adalah penggulingan Soekarno. Di mana Soekarno itu memang digulingkan oleh Amerika Serikat karena Soekarno cenderung terhadap komunisme dan cenderung menolak terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Kemudian kita juga mengetahui ada penggulingan Soeharto. Soeharto juga digulingkan oleh Amerika Serikat melalui beberapa tangan. Salah satunya adalah tangan IMF. Yang kita juga sudah mengetahui bahwa IMF memang sengaja bikin sebuah skema utang yang justru malah memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Itu disengaja seperti itu agar Pak Hartonya lengser. Itu pun sudah dikonfirmasi oleh admin IMF sendiri. Nah, kalau Amerika Serikat menggulingkan penguasa-penguasa di Indonesia, apakah beliau juga mengatur supaya penggantinya itu juga adalah yang sesuai dengan keinginannya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Makanya kita harus akui bahwa pemilu di Indonesia, perpolitikan di Indonesia sebenarnya memang dipantau oleh Amerika Serikat gitu. Tapi kalau yang digulingkan kita sudah tahu, maka siapa yang sebenarnya diangkat oleh Amerika Serikat? Saya tidak akan berbicara panjang lebar dan berbicara banyak dalam hal itu saja, Baraya. Tapi saya pengen cerita satu kejadian di tahun 2004 di bulan akhir Juni sampai awal Juli, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell itu berkunjung ke Indonesia. Tetapi yang beliau kunjungi itu bukan presiden, melainkan Pak SBY, yang pada waktu itu sebenarnya adalah Menko Polkam. Beliau ngobrol-ngobrol, entah begini dan begitu, dan kemudian pergi cabut begitu saja. Ditanya oleh sejumlah pihak, kenapa tidak bertemu dengan Presiden Indonesia, yaitu Ibu Megawati pada waktu itu. Beliau mengatakan, aduh maaf, jadwal saya padat, tadi kejebak macet, jadi saya harus kembali ke Amerika Serikat, begitu ya. Nah, ini sebenarnya dalam protokol ini sangat-sangat tidak etis, di mana ada pemimpin atau ada Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat datang ke sebuah negara tidak bertemu dengan presidennya, tapi justru bertemu dengan Menko Polkam yang sudah diketahui dia itu adalah menjadi rival bagi pemilu beberapa bulan berikutnya. Dan entah berhubungan atau enggak, SBY pada akhirnya menang di pemilu 2004, mengalahkan Ibu Megawati, mengalahkan Hamzahas, kemudian Pak Wiranto, dan mengalahkan Amin Rais. SBY akhirnya menang telak di Indonesia walaupun suara dari partai politiknya pada waktu itu sangat kecil, nggak sampai 10%. Kok bisa? Apakah SBY sebenarnya adalah agen Amerika Serikat yang ditempatkan di Indonesia? Apakah ada sejumlah transaksi dan janji-janji politik antara Pak SBY dengan Amerika Serikat yang saling bertukar? Saya tidak akan berbicara dalam konteks itu lebih panjang, tetapi saya ingin bawa Baraya pada situasi yang lebih umum. Kita akan berbicara tentang apakah presiden-presiden di Indonesia memang antek-antek asing? Dan kalau iya, siapa saja mereka? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. 7 September tahun 1994, Kuniaki Koiso, Perdana Menteri Jepang, itu menjanjikan kepada para pejuang dan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji itu sebenarnya adalah janji yang tricky karena pada waktu itu Jepang mulai masuk fase kekalahan di mana dia tergencet di berbagai front dan Amerika Serikat menjadi semakin dominan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu.
Jadi janji itu diharapkan akan menggelorakan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang dalam upayanya melawan Amerika Serikat dan para sekutunya. Begitu. Tetapi bukan hanya soal itu, janji itu juga sebenarnya adalah janji yang memiliki plan B, di mana bahkan seandainya Jepang benar-benar dikalahkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, maka janji itu tuh akan mewujud dalam pemerintahan nasional Indonesia yang berpihak pada Jepang. Maka nanti ketika Jepang sudah hampir kalah, Indonesia kemudian diberdekakan, diberikan pemerintahan, dan setelah itu maka pasti pemerintahan Indonesia itu akan merasa berhutang budi kepada Jepang, dan ketika perang usai, maka hubungan Indonesia dengan Jepang itu akan menjadi hubungan yang sangat harmonis dan baik-baik saja sebagai negara yang memberikan kemerdekaan kepada negara yang dijajah oleh bangsa lain. Begitu ceritanya. Maka wujud dari janji Koiso itu kemudian terbentuklah yang namanya BPUPKI, Badan untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang Jepang dan orang yang pro terhadap Jepang. Itu inisiatornya Jepang, itu lembaganya buatan Jepang, dan itu demi kepentingan Jepang. Ketuanya Pak Rajiman itu juga adalah orang yang sangat dekat dengan Jepang, dan dia dikelilingi oleh Soekarno dan Hatta yang juga adalah kolaborator Jepang gitu. Makanya sejak BPUPKI dan kemudian terbentuk PPKI dan kemudian kemerdekaan Indonesia, maka pemimpin Indonesia itu tidak pernah lari kepada pihak lain selain orang-orang yang pro terhadap Jepang, yaitu Soekarno dan Hatta. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang anti terhadap Jepang seperti halnya Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin dan seterusnya, itu orang yang sama sekali tidak ada dalam lingkar BPUPKI dan PPKI. Begitu. Maka dalam konteks ini sebenarnya Soekarno dan Hatta itu adalah antek Jepang. Ya, kita bisa menyebut, dan bahkan sejarawan pun banyak yang menyebut bahwa Soekarno-Hatta itu bukan antek Jepang, bukan kolaborator Jepang, tetapi adalah orang yang berkompromi dengan Jepang. Makanya dalam buku-buku SD, SMP itu disebut Soekarno itu kooperatif dengan Jepang, sedangkan Sultan Syahrir non-kooperatif dengan Jepang. Begitu kurang lebihnya. Dan memang juga Soekarno dan Hatta juga sering mengatakan, mengklarifikasi bahwa kami itu bukan kolaborator Jepang, tapi kami itu realistis saja pada waktu itu gitu untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, sejauh perkataan-perkataan dari Soekarno itu diterima oleh rakyat Indonesia. Oke, Pak Karno itu bukan antek Jepang, tetapi dia itu adalah orang yang berkooperasi dengan Jepang gitu. Tapi negara-negara lain itu tidak pernah setuju bahwa Soekarno dan Hatta itu sekedar berkooperasi dengan Jepang. Soekarno itu adalah orang yang menggerakkan rakyat Indonesia untuk menjadi Romusa. Pidato-pidatonya yang menyayat hati, pidato-pidatonya yang penuh dengan agitasi, itu digunakan oleh Soekarno itu untuk mendidik rakyat Indonesia berpihak pada Jepang. Begitupun dengan Hatta. Hatta itu berkeliling ke Indonesia kemudian untuk memberikan pengajaran dan penjelasan tentang kenapa kita harus berkolaborasi dengan Jepang. Itu juga sudah diketahui bersama. Makanya ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, tidak ada satupun negara di dunia yang mau mengakui kedaulatannya. Kenapa? Karena diketahui bersama bahwa dunia pada waktu itu tuh baru beres perang dunia. Dan perang dunia itu disebabkan oleh kelompok fasis. Jepang itu adalah kelompok fasis. Kalau pemimpin-pemimpin Indonesia adalah didikan kaum fasis, maka Indonesia pun akan menjadi fasis. Maka tidak akan ada yang mau mengakui kedaulatan Indonesia karena Indonesia itu dianggap sebagai antek Jepang gitu. Nah, ini tuh valid dalam sejarah Baraya. Makanya konstitusi-konstitusi paling awal di Indonesia itu harus carut-marut, harus tumpang tindih karena berupaya untuk meyakinkan pada dunia bahwa Indonesia itu bukan antek Jepang. Salah satunya nanti misalkan muncul maklumat X gitu. Bung Hatta mengatakan bahwa Indonesia akan mengadakan pemilu gitu kan, dan seterusnya. Yaitu tuh sebenarnya untuk menegaskan kepada dunia bahwa kita tuh bukan fasis, bukan antek Jepang gitu. Kemudian itu di Indonesia juga kan ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan disebut pemimpin Indonesia itu adalah presiden. Tetapi pada waktu itu kita punya Perdana Menteri, yaitu namanya Sultan Syahrir. Kenapa ada presiden, ada Sultan Syahrir, dan itu melanggar undang-undang? Ya karena Sultan Syahrir itu dibuat ada agar orang-orang di seluruh dunia itu meyakini bahwa Indonesia itu bukan antek Jepang. Karena Sultan Syahrir itu adalah anti terhadap Jepang. Begitu. Nah,
Iya, tapi intinya adalah negara-negara di seluruh dunia itu tidak ada yang mau percaya bahwa Indonesia itu adalah negara yang berdaulat dengan sendirinya. Bagaimana ceritanya? Tanggal 15 Agustus Perang Dunia Kedua selesai, kemudian 2 hari kemudian Indonesia sudah punya pemerintahan. Wow, bombastis sekali, aneh sekali. Nggak mungkin terjadi seperti itu tanpa campur tangan dari Jepang, gitu. Itu adalah pikiran-pikiran dari negara-negara di seluruh dunia. Makanya jeda dari proklamasi kemerdekaan sampai pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai institusi politik itu kan cukup lama gitu ya. Dan titik poinnya itu adalah ketika pemberontakan Madiun. Jadi kan PKI memberontak tahun 1948 dan kemudian Amerika Serikat tuh sadar bahwa itu ada pemberontakan PKI Madiun. Amerika Serikat tuh panik karena di wilayah Asia Tenggara itu sudah banyak komunisnya. Kalau misalkan Indonesia jadi komunis juga, mati kutulah Amerika Serikat. Dia sudah tidak lagi memiliki kekuatan di Asia Tenggara. Dan kekuatan-kekuatan komunis itu pasti akan merembet ke Australia dan Selandia Baru, sekutu paling jauh dari Amerika Serikat. Itu panik luar biasa pada pemberontakan PKI Madiun tahun 48 itu. Tetapi ketika reaksi Indonesia adalah menghancurkan pemberontakan itu, nah, Amerika Serikat justru langsung girang luar biasa kayak minum ektase gitu. Kemudian dia mengancam negara-negara di seluruh dunia untuk segera mengakui kedaulatan Indonesia. Termasuk Belanda. Belanda itu diancam oleh Amerika Serikat untuk segera mengakui kedaulatan Indonesia. Karena terbukti bahwa Indonesia itu bukan fasis, bukan komunis, tapi adalah seorang yang anti komunis dan karena itu pasti dekat dengan Amerika Serikat. Gitu. Jadi keberadaan Soekarno tidak diterima gara-gara dia disebut antek Jepang, tetapi kemudian dia diterima oleh masyarakat global itu adalah gara-gara permintaan dan desakan Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Diakui atau tidak, demikianlah. Bahkan ada bukunya Indonesia Merdeka gara-gara Amerika Serikat. Nah, tetapi perkembangan itu tuh gak bisa terlalu lama gitu. Karena apa? Karena sedikit demi sedikit Soekarno itu agak dekat ke komunis, apalagi setelah Pak Hatta mengundurkan diri tahun 56. Jadi semakin dekat ke komunis sampai akhirnya tahun 1959 Indonesia itu melakukan konfrontasi atau serangan terhadap Malaysia. Nah, disinilah Amerika Serikat itu berang luar biasa. Jadi Amerika Serikat itu selama ini kan sama Soekarno tuh dihina-hina saya diam, diejek-ejek, dicaci maki saya diam, difitnah-fitnah saya diam. Tapi ketika konfrontasi dengan Malaysia, saya akan lawan. Gitu. Itu Amerika Serikat tuh ngomong gitu kurang lebihnya. Nah, jadi kenapa? Karena Malaysia itu adalah kepentingan Inggris dan Amerika Serikat ngumpul semuanya ada di sana. Jadi kalau dia dikomuniskan atau dekat dengan Soekarno habis. Maka sejak tahun 59 itu operasi-operasi intelijen Amerika Serikat dan Inggris itu dan termasuk Mossad juga itu penuh, itu berdatangan ke Surabaya, ke wilayah Jawa Tengah, bagian selatan gitu ya, kemudian Jakarta dan sebagainya itu penuh dengan gerakan-gerakan dan kemudian bikin gitu ya, kemudian ya LSM gitu ya, kemudian bikin banyak sekali operasi-operasi sampai akhirnya Amerika Serikat menemukan sosok baru yang bisa diajak kerjasama, yaitu siapa? Pak Harto. Jadi Pak Harto dan Amerika Serikat itu memiliki kepentingan yang sama. Jadi mereka sama-sama anti komunis, mereka sama-sama tidak suka dengan Soekarno, dan mereka sama-sama ingin agar Indonesia dan negara-negara Barat itu menjalin hubungan ekonomi yang baik. Gitu. Jadi dalam alam pikiran Pak Harto itu jangan bayangkan Pak Harto itu adalah orang yang jahat bikin konspirasi dengan CIA gitu ya, bukan seperti itu. Tapi pikiran Soeharto itu sebenarnya realistis bahwa kalau Indonesia terus-terusan dicekokin dengan revolusi ala Soekarno itu gak akan maju-maju, miskin aja terus-terusan kayak gitu. Makanya Soeharto pengen itu menggulingkan Soekarno gitu. Makanya ada judul kudeta merangkak gitu. Kudeta merangkak itu Soeharto melakukan kudeta tapi sedikit-sedikit gitu, memanfaatkan ini itu. Makanya puncaknya itu sampai peristiwa G30S di mana Amerika Serikat dan Soeharto itu berkolaborasi untuk menghancurkan komunis di satu sisi dan mengemplang Soekarno di sisi lain. Jadi satu kejadian itu dua musuh selesai sekaligus. Dan kemudian untuk mempatenkan perjanjian antara Soeharto dengan Amerika Serikat, keluarlah berbagai aturan-aturan di mana komunis tidak boleh ada lagi di Indonesia, di mana buku-buku peredaran buku-buku komunis itu nggak boleh dan sebagainya. Kita ada di fase Red Scare gitu, Baraya.
Dan itu kemudian diperkuat oleh kelompok Ba'alawi dan lain-lain gitu yang anti PKI, anti apa dan sebagainya kayak gitu. Kalau sebuah catatan bahwa kalau Baraya baca buku Karl Marx di Amerika Serikat itu tuh aman. Kalau Baraya pakai bawa bendera Palu Arit gitu di Amerika Serikat itu aman. Tapi kalau di Indonesia itu Baraya bisa langsung diciduk dan hilang di zaman Orde Baru itu karena memang propaganda yang sangat luar biasa. PKI itu memang salah dan saya setuju kalau PKI itu adalah partai yang harus terlarang gitu. Tetapi untuk menjadi sangat ketakutan terhadap PKI dan kalau misalkan ada kerusuhan sedikit-sedikit yang dituding PKI dan sebagainya itu adalah hasil propaganda dari Amerika Serikat gitu Baraya dan Soeharto. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa Soekarno adalah awalnya antek Jepang, kemudian Soeharto awalnya adalah antek Amerika Serikat. Jadi, kalau ada pernyataan dari presiden kita yang sekarang, wahai antek-antek asing, banyak sekali presiden-presiden Indonesia yang berkolaborasi dengan negara-negara luar. Dan ya apapun itu kita kembali ke track, intinya adalah Pak Harto itu sebenarnya dalam konteks ini, dalam perspektif ini, dalam kacamata ini adalah beliau juga adalah antek dari Amerika Serikat gitu karena berkuasa atas bantuan dari Amerika Serikat. Nah, tetapi setelah itu apa yang terjadi, hubungan antara Pak Harto dengan Amerika Serikat itu terjalin selama sekitar 20 atau 30 tahun. 20 tahun lah. Dari 1970 dan kemudian berakhir tahun 1990. Di periode itu, Pak Harto itu bebas melakukan apapun semau dia gitu. Karena pasti akan dilindungi oleh Amerika Serikat. Termasuk misalkan upaya mengintegrasikan Timor Leste dengan Indonesia itu kan sebenarnya ditentang oleh negara di seluruh dunia. Indonesia itu dibully pada waktu itu sebenarnya habis-habisan Baraya, tetapi tidak ada yang mau ngapa-ngapain karena Indonesia dilindungi oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berkata bahwa ya itu memang kejam, tapi itu diperlukan gitu. Jadi kekejaman Indonesia terhadap orang-orang Timor Leste pada waktu itu memang benar-benar luar biasa, termasuk Pak Prabowo yang sekarang itu melakukan operasi itu gila-gilaan terhadap orang-orang yang tidak bersalah di Timor Leste itu. Saya mohon maaf ya, tapi memang dokumen-dokumennya juga saya pikir sudah ada gitu. Nah, tapi kenapa Amerika Serikat membela terus-terusan terhadap Soeharto? Ya karena Soeharto itu adalah satu-satunya presiden yang memberikan jaminan bahwa wilayahnya itu nggak mungkin jadi komunis dan bahwa wilayah di sekitar Indonesia itu pasti aman dari komunis. Bahkan Timor Leste yang siap-siap dengan Fretelinnya itu untuk menjadi komunis itu langsung dihajar juga, diambil juga, dihisap juga gitu sama Indonesia di bawah Pak Harto itu kan begitu ya. Nah, jadi hubungan antara Soeharto dengan Amerika Serikat itu adalah mutualisme, walaupun akhirnya berakhir pada tahun 1990. Kenapa begitu? Karena tahun 1989 Uni Soviet runtuh. Perang dingin usai. Amerika Serikat sudah tidak punya musuh lagi yang namanya komunis. Dan karenanya memelihara Pak Harto di Asia Tenggara itu sudah tidak relevan lagi. Makanya Pak Harto ya biarkan aja. Mau maju silahkan, mau nggak maju juga silahkan gitu. Udah nggak peduli lagi Amerika Serikat. Kalau dulu kan dibela-belain terus. Nah sekarang udah selesai. Nah tetapi seiring berjalannya waktu, Soeharto itu semakin kesini tuh semakin mengarah pada menjadi negara industri yang mandiri, makmur dan sejahtera. Jadi Indonesia itu masuk fase industrialisasi kan, banyak perusahaan-perusahaan didirikan di Indonesia, manufaktur di Indonesia mulai naik sampai angkanya itu setengah dari APBN Indonesia. Wah, pokoknya mah gila-gilaan lah industri di Indonesia itu. Nah, tapi beliau tuh masih aja diktator gitu. Nah, dulu diktator itu disenengin sama Amerika Serikat, tetapi sekarang tidak disenengin sama Amerika Serikat karena tidak sesuai dengan demokrasi gitu. Makanya Amerika Serikat itu mulai bikin operasi-operasi militer, bikin agen-agen rahasia di Indonesia, kemudian cari-cari LSM untuk mengkritik Pak Harto dan sebagainya, termasuk juga diduga berkolaborasi dengan Amin Rais yang didatangkan jauh-jauh dari Amerika Serikat ke Indonesia gitu. Nah setelah itu apa? Ketika ada momennya tahun 1997 Indonesia mengalami krisis. Nah Amerika Serikat langsung bergerak, bikin sejumlah peminjaman, bikin sejumlah skema ekonomi yang justru menghancurkan ekonomi Indonesia. Dan kemudian dikatakan oleh adminnya IMF yang mengatakan bahwa kami memang sengaja menggulingkan pemerintahan Soeharto. Kami sengaja bikin skema-skema ekonomi yang merusak emang untuk membuat Indonesia itu makin hancur sehancur-hancurnya gitu. Kejam banget, politik itu kejam ya, kejam luar biasa. Dan akhirnya ya seperti yang kita ketahui, Soeharto itu lengser. Siapa penggantinya? Nah, antek asing yang dihadirkan oleh Amerika Serikat awalnya diduga itu adalah Pak Amin Rais. Diduga ya. Tetapi Pak Amin Rais itu ternyata semakin kesini tuh semakin menampakkan
keberpihakannya kepada kelompok Islam, apalagi Islam garis keras gitu. Nah, kepentingan Amerika Serikat itu kan sebuah negara itu harus bekerja sama dengan dirinya, dan karena itu jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan gitu. Nah, jadi kalau ketika Pak Amin Rais, wah ternyata orangnya kayak gini, ternyata terlalu dekat dengan Islam gitu, makanya Amin Rais itu ditinggalkan. Makanya kalau Baraya mau ngecek, ini teori konspirasi ya, entah benar atau tidak, tapi dugaan-dugaan terkait dengan hal ini memang cukup banyak. Tapi Pak Amin Rais itu pinter banget pas menggelar reformasi, tapi setelah itu blunder terus gitu. Blunder terus sampai sekarang tuh blunder terus gitu. Nah, kenapa seperti itu? Diduga Pak Amin Rais itu dulu pinter tuh karena berkonsultasi terus-terusan dengan Amerika Serikat. Nah, setelah itu ditinggalkan sama Amerika Serikat, ya jadi blunder aja terus gitu. Ya itu mah dugaan gitu ya, tapi balik lagi, Amerika Serikat itu maunya awalnya Amin Rais, tapi aduh kok Amin Rais kayak gini gitu ya. Makanya dia tuh cari-cari pemimpin di Indonesia yang mungkin bisa dikendalikan atau bekerja sama atau berkompromi dengan Amerika Serikat, dan dia tidak terlalu condong ke kanan dan dia tidak terlalu condong ke kiri gitu. Makanya kemudian pejabat-pejabat Amerika Serikat itu memilih bahwa dia tuh harus dari kalangan militer lagi, sama seperti Soeharto, karena dia tuh pasti tidak ke kiri dan pasti tidak ke kanan gitu. Nah, di Indonesia tuh ada dua calon pada waktu itu. Kalau Ibu Megawati diabaikan dulu ya. Gus Dur diabaikan dulu karena waktunya udah pasti mepet gitu. Jadi dalam perencanaan Amerika Serikat itu kan jangka panjang gitu. Jadi yang menonjol itu dua, antara Wiranto dengan SBY. Nah, Wiranto itu tentara yang hebat, tapi dia itu termasuk tentara hijau. Nah, tentara hijau ini dekat sekali dengan kelompok-kelompok Islam, termasuk dengan Pak Habib Rizik dan lain-lain gitu ya. Nah, karena itu maka Amerika Serikat mundur. Wiranto jangan. Nah, ini SBY. Nah, kemudian muncullah sebuah skenario di mana Amerika Serikat memang harus berhubungan dan mensponsori SBY untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Makanya partai Pak SBY juga mirip-mirip dengan partai yang ada di Amerika Serikat gitu. Tapi itu mah hanya teori konspirasi. Cuman ada dua tokoh yang mengatakan bahwa memang Amerika Serikat dengan SBY berkolaborasi. Namanya itu adalah Pak Aceh Manulang dan Khalid Mawardi. Nah, mereka itu adalah pakar-pakar intelijen dan militer global gitu. Kemudian mereka melihat bahwa SBY itu sebenarnya adalah orang yang diangkat oleh Amerika Serikat gitu. Makanya pertemuan dengan SBY pun itu bahkan pertemuan yang tidak resmi. Bahkan Ibu Megawati pun pada waktu itu tidak tahu, dan wartawan-wartawan juga tidak tahu, dan banyak orang yang menyangkal pertemuan itu gitu. Padahal pertemuan Colin Powell dengan SBY itu memang benar-benar nyata gitu. Ya, begitulah. Apa yang ditransaksikan, ya dua orang pakar tadi itu menyebut bahwa kemungkinan yang ditransaksikan itu adalah bahwa SBY itu akan menyediakan Selat Malaka atau mengamankan Selat Malaka, kemudian perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat seperti Freeport itu juga harus bertahan di Indonesia dan dapat konsesi yang layak dan memadai gitulah. Untuk itulah SBY kemudian diangkat oleh Amerika Serikat atau didukung oleh Amerika Serikat. Begitu, Baraya. Jadi apakah SBY juga adalah antek Amerika Serikat? Ya, dua tokoh pakar ini berkata ya ada kerjasama di situ gitu. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo, bagaimana dengan Jokowi? Kapan-kapan kita akan bahas. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.